welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali join atau sudah sering join. Welcome buat kamu yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Palangka, dan di sekitarnya. We also happy to meet all of you. Nah, teman-teman, sebelum kita game, terlebih dahulu kita ngapain dulu, guys? Yel. Ya, kita yel dulu. Siap yel? Oke. Joy, yes, and awesome. Woo! Wah, sekali lagi ya. Joy, yes, and awesome. Woo! Siap memuji Tuhan bersama-sama? Kita mau bangkit berdiri. Yang spesial di sini siap memuji Tuhan dengan bersama-sama. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me
kasih buat kedatangan-Mu ke dunia ini bagi kami Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Dan sama-sama katakan, terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkah. Katakan damai-Mu, damai-Mu memerintah atasku, untuk seluruh hidupku. Sekali lagi angkat tangan sama-sama katakan, Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, yes, Kau Raja Damai Tuhan. Raja Damai bersamamu, Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau adalah Tuhan penyelamat kami. Thank you Jesus, Kau sudah datang ke dunia untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak Joy yang siap melanjutkan acara ini, semuanya katakan amin. Wuhuu. Oke, sekarang kita akan main game. Woo! Nah, game kita kali ini adalah game melempar dan menangkap bola. Dari sebelah kanan melempar ke sebelah kiri dan sebelah kiri berusaha untuk menangkapnya. Langsung aja ya. Nanti yang menang adalah bola yang mendapatkan atau menangkap bola paling banyak. Oke, silakan kita mulai dari 1, 2, 3. Yeay, tangkap bolanya guys. Oke. Wah, sudah jatuh. Sudah 2. Sudah 3. 4. Yeay, mereka sama-sama menang. Tidak ada yang kalah dan mereka sama-sama dapat hadiah. Yeay. Jadi game ini boleh teman-teman melakukannya di rumah untuk seru-seruan. Hello, hai, yes. Di awal November ini, Miss-nya punya sebuah cerita yang lebih heboh lagi daripada sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita ini banyak sekali cerita tentang perumpamaan nih hari-hari ini. Karena perumpamaan itu adalah cerita yang ya bukan sangat penting, tapi yang juga penting di dalam Alkitab yang perlu kita semua tahu. Mungkin ceritanya kayaknya kok susah ya Miss ya, aduh pusing nih kepalanya. Tapi it's okay, itu sesuatu yang kita semua harus tahu ya. Miss-nya dulu juga sama, waktu masih kecil juga dengerin cerita itu juga nggak begitu paham. Tapi ketika sekarang didengarkan atau diceritakan ulang, akhirnya Miss-nya jadi lebih tahu nih. Nah, hari ini Miss-nya punya pertanyaan, siapa di sini yang mau jadi orang kaya? Haha, semua ya, termasuk Miss juga loh. Ya itu adalah sesuatu hal yang istilahnya apa, manusiawi ya nggak sih? Apa ada yang mau? Siapa yang mau jadi orang yang susah? Nggak ada ya. Pasti semua maunya jadi orang yang kaya. Karena apa? Kalau menurut kita ya, mungkin kita yang belum kaya, Miss juga belum kaya. Kalau kita jadi orang kaya, kita bisa beli semuanya, ya kan? Kita bisa punya segalanya. Mau beli rumah yang besar, ada duitnya. Mau beli mobil 10 juga bisa. Mungkin mau ganti handphone, setiap ada handphone baru, mau handphone punya 5 itu juga bisa. Karena punya banyak uang gitu, karena kaya raya. Mau mungkin sekolah di mana-mana atau mungkin mau punya private jet atau apapun, itu semua kita bisa beli. Karena kita punya banyak uang, ya nggak sih? Itu adalah kalau orang kaya, ya nggak sih? Punya segala macam. Nah, gimana gitu kan Miss? Gimana caranya? Miss juga nggak punya rahasia ya, juga belum tahu rahasianya karena Miss juga belum kaya. Gimana caranya supaya bisa jadi orang kaya gitu kan? Ada juga macam-macam ya, ada yang memang dari lahir juga kaya ya nggak sih? Karena orang tuanya kaya, jadi waktu dia lahir di keluarga yang kaya, jadi dia mewarisi semua kekayaannya itu. Ada juga yang seperti ini, dia bekerja sangat keras banget ya. Mungkin dulu orang tuanya nggak begitu kaya atau agak susah, tapi dia berusaha dengan begitu rupa sampai akhirnya jadi orang yang kaya raya. Ada juga ya, ada juga. Tapi satu hal yang kita harus sama-sama tahu, orang kaya itu apa? Itu adalah berkat dari Tuhan. Ya tentunya kita harus rajin ya, bukan berarti kita tidur nggak ngapa-ngapain tiba-tiba jatuhan uang juga nggak bisa. Kalau itu juga pasti nggak bisa. Kita cuma berdoa terusnya nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa. Sama aja kayak kita ulangan ya kan, kalau kita ujian kita nggak belajar mau nilainya 100 atau nilainya A ya nggak bisa. Kita harus tetap berusaha ya.
emang berkat Tuhan, tapi juga ada usaha kita, bukan berarti kita males-malesan. Nah, cerita kita hari ini adalah ketika Tuhan Yesus itu menceritakan sebuah perumpamaan untuk apa? Menegur orang-orang yang kaya, gitu ya. Apakah berarti kita nggak boleh kaya? Bukan. Kita dengarkan dulu sama-sama cerita supaya kita tahu ya apa maksud cerita ini hari ini. Judulnya adalah Orang Kaya yang Bodoh. Oke, kita sama-sama ngomong ya. Ayo, 1, 2, 3. Judulnya adalah Orang Kaya yang Bodoh. Nah, orang kaya ini dia itu Tuhan Yesus cerita ini sebuah perumpamaan ya. Tuhan Yesus menceritakan kepada kerumunan banyak orang karena pada saat waktu itu pada saat itu terjadi seperti ini, ada orang yang bawa saudaranya, dia ngomong sama Tuhan Yesus, "Bapak Guru, cobalah Bapak menyuruh saudara saya ini memberikan kepada saya sebagian harta dari peninggalan ayah kami," gitu ya. Terus itu orang itu ngomong sama Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus bilang gini, "Loh, saudara, siapa aku ini gitu ya? Kenapa kamu mengangkat aku menjadi hakim atau pembagi warisan antara kalian berdua?" Itu dikatakan Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan ini. Tuhan Yesus bilang, "Hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah." Karena apa? Hidup manusia itu tidak tergantung dari kekayaannya walaupun hartanya berlimpah-limpah. Nah, terus Tuhan Yesus menceritakanlah sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh ini. Adalah seorang kaya ya, dia punya begitu banyak tanah sampai akhirnya tanahnya itu menghasilkan begitu banyak hasil. Karena tanahnya banyak, tanahnya itu juga menghasilkan banyak hasil. Nah, orang kaya ini punya begitu banyak hasil, dia mulai berpikir, di gudang-gudangku ini semua sudah penuh ya, gudangku ini banyak tapi sudah nggak cukup katanya gitu ya. Gimana ya, apa yang harus saya lakukan sekarang ya? Lalu dia berpikir lagi, wah, aku punya akal, nah gitu ya. Gudang-gudangku ini akan aku rombak ya, diperbaiki, lalu akan ku bangun lebih besar lagi. Nah, dan di situ akan ku simpan semua gandum dan barang-barangku yang lain. Kemudian aku akan ngomong sama diriku sendiri. Apa yang dikatakan sama diri sendiri? Kamu beruntung, kamu hoki katanya gitu ya. Segala apa yang sudah kamu miliki gak akan habis selama bertahun-tahun. Istilahnya kekayaannya dia itu begitu banyak sampai gak bisa habis. Nah, sekarang yang bisa kamu lakukan apa? Istirahat, duduk-duduk, makan, minum, dan nikmatilah hidupmu. Itu yang dikatakan orang kaya itu kepada dirinya sendiri. Tapi Tuhan berkata begini, "Hai orang bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapa yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu sendiri itu?" Nah, demikianlah jadinya setiap orang yang berusaha menjadi kaya untuk dirinya sendiri tapi tidak berusaha kaya di mata Allah. Tuhan Yesus mengakhiri dengan kata-kata seperti itu ya. Jadi intinya gini, orang ini begitu serakahnya, dia mengumpulkan begitu banyak harta untuk dirinya sendiri, untuk dia nikmati sendiri. Tapi dia nggak berusaha mengumpulkan harta di surga. Bisa nggak Miss? Bisa ngumpulkan harta di surga ya, pasti bisa banget. Nanti kita nggak bahas, tapi kita baca ini dulu. Maksudnya apa sih? Tuhan Yesus ngajarin kita apa? Supaya kita ini nggak jadi orang yang serakah. Seandainya kita saat ini adalah orang kaya, berbahagia dengan orang di sekitarmu. Karena apa? Kita ini adalah saluran berkat ya. Kita ini adalah istilahnya pernah lihat air ya, semua pasti pernah. Kalau kita buka keran air itu airnya keluar. Karena ada apa? Saluran air yang menyalurkan airnya itu dari tandon atau tempat air di sono gitu ya. Ada pipanya gitu ya. Nah, kita ini adalah pipa itu. Kita ini bukan airnya, kita ini pipanya itu. Pipa itu apa? Nyalurin air. Nggak nikmatin. Ya pasti otomatis karena airnya lewat, otomatis dia akan menikmati. Istilahnya pipanya kelewatan air ya kan. Ada rasa dingin-dinginnya, sejuk. Nah, tugas pipa ini apa sih? Menyalurkan air. Begitu juga dengan kita. Kita ini adalah, tugas kita adalah sebagai pipa menyalurkan berkat Tuhan. Dalam hal apapun ya. Ini ya, yang kalau dibahas itu tentunya juga tentang secara materi ya gak sih. Kalau kita orang yang sangat kaya saat ini, kita perlu bisa apa? Jadi menyalurkan berkat Tuhan. Ya, kita bisa menyalurkan berkat Tuhan kepada orang di sekitar kita ya. Dengan cara apapun kita juga bisa melakukan banyak hal ya. Karena apa? Dengan berkat yang kita punya, kita juga harus bisa memberkati orang lain. Mungkin kita nggak tahu gimana atau kita bingung mau ngapain. Hal yang paling gampang adalah apa? Kita bisa menolong di gereja. Menolong gereja gimana caranya gitu ya, supaya kita bisa memberkati orang-orang lain. Kalau kita menolong di gereja, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang terberkati atau mesti tertolong, terselamatkan melalui tindakan kita. Enggak secara langsung tapi pasti bisa. Karena kita ini penyalur ya, kayak pipa tadi menyalurkan air.
supaya orang bisa cuci tangan, supaya orang bisa mungkin buat minum atau buat mandi. Juga dengan kita ini adalah penyalur berkatnya Tuhan. Kalau kita diberkati, kalau kita jadi orang yang sangat hebat, nanti berikut sukses, sangat kaya raya, mungkin number one di dunia atau dimanapun di Indonesia sekalipun, jangan lupa kita harus jadi apa? Penyalur berkatnya Tuhan. Jangan mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Karena apa? Begitu banyak hartamu pun sekalipun, kalau Tuhan bilang cabut nyawanya, kita nggak bisa apa-apa. Kayak tadi cerita firman Tuhan hari ini. Bukan berarti kita nggak boleh kaya ya, bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan kekayaan, bukan. Tapi ini yang kita perlu tahu, jangan sampai jadi orang yang serakah. Kenapa? Orang yang serakah itu egois, memikirkan dirinya sendiri, nggak peduli sama orang lain. Tapi ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan lupa kita juga harus bisa memberkati orang lain. Berkat Tuhan itu nggak selalu datang dengan jumlah yang begitu besar. Tapi sekecil apapun berkat Tuhan itu, kita bisa banget jadi berkat untuk orang lain. Misalnya kita masih kecil gitu ya, uang jajannya mungkin 10.000. Kita bisa memberkati teman kita yang mungkin mereka nggak punya uang jajan. Bukan berarti kita kasih uang kita ke mereka, bukan. Mungkin kita beli sesuatu, ayo share yuk, makanan yuk. Itu adalah suatu hal yang bisa memberkati orang sekitar kita. Suatu hal yang simple, sederhana yang bisa kita lakukan apa? Kita belajar berbagi, kita jadi orang yang serakah. Atau gini, kita udah kaya namanya ya. Wah sombong banget, oh, lihat tuh mobil gue bagus, baru gitu ya. Itu juga itu Tuhan nggak kepingin kita lakukan. Ya kayak orang tadi kan dia, yang orang kaya tadi kan dia bilang, wah begitu banyak kekayaanku. Sekarang aku tinggal santai-santai. Nah itu kan dia sangat sombong sekali gitu ya. Itu juga Tuhan yang nggak mau, istilahnya apa ya? Yang Tuhan nggak mau kita lakukan. Kalau kita dikasih berkat, kita dikasih kekayaan, yang kita perlukan apa? Kita tetap harus apa? Fokus sama siapa? Sama Tuhan. Jangan sampai lupa siapa sumber berkatnya, ya kan? Sumber berkat kita siapa? Tuhan. Kita nggak boleh lupa. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan. Untuk apa? Karena kita adalah saluran berkat. Kalau kita salurkan berkat itu akan terus mengalir ya, sama kayak keran air tadi. Kalau kerannya dibuka ya otomatis kan itu kan ya seperti ini adalah airnya keluar terus. Tapi kalau kerannya ditutup, airnya gerembel di dalam situ nggak bisa keluar. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak menyalurkan berkat kita, jangan-jangan berkatnya bukan lagi dibuka sama Tuhan gitu ya. Bukan berarti ini mengancam atau gitu enggak, tapi ini adalah sesuatu yang kita belajar sama-sama. Mungkin sekarang kita belum punya begitu banyak uang, sebagian dari kita ya. Tapi kita harus ingat, ketika kita diberkati, kita harus bisa diberkat untuk orang lain. Karena apa? Kalau kita jadi berkat untuk orang lain, Tuhan itu pasti lihat juga. Dan penting buat kita sama-sama ini, kita harus tetap fokus sama siapa? Sama Tuhan. Karena apa? God is more than all the riches in the world. Tuhan itu melebihi segala-galanya. Tuhan itu lebih berharga dari semua hal yang ada di dunia ini. Mau mobil mewah, mau rumah besar, mau uang banyak, ribuan dolar sekalipun. Tuhan itu jauh lebih berharga daripada semuanya itu. Mau punya pesawat terbang, mau punya mungkin pulau sekalipun, semuanya itu tidak ada artinya kalau kita nggak punya Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar ini. God is more than all the riches in the world. Super kebenaran kita hari ini adalah God is more than all the riches in the world. Sebagai ayat penuntun kita, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Or in English, Luke 12 verse 13 until 21. Sebagai ayat hafalan kita, Lukas pasal 12 ayat 15. Kemudian kepada semua orang yang ada di situ, Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Or in English, Luke 12 verse 15. Then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian ibadah kita hari ini, jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye.